Give me the body of a great man. Not Albert Einstein. Really big dick. Selamat malam Pramal semua. Balik lagi di Radio Malam. Gimana? Udah pada nyantai belum nih? Kalau belum, bisa kali ya istirahat dulu sejenak nonton film. Hari ini Mimin mau kasih kalian film yang di luar nastar lagi nih. Judulnya Absolutely Anything. Pemain utama di film ini ada Simon Pegg yang meranin jadi Neil Clark. Nah, di film ini, Neil dapat kekuatan super yang dikasih sama alien gitu. Para alien tuh mau tahu, bumi itu layak diselamatin atau enggak. Wah, makin penasaran. Kira-kira kekuatan supernya gimana ya? Oke lah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene-nya ini, ada berita tentang peluncuran satelit di tahun 1972. Misi dari satelitnya itu sendiri buat nyari makhluk asing atau alien lah ya. Di mana di dalamnya itu ada tablet berisi informasi tentang kita, manusia di bumi. Oke, scene pindah. Ini Neil Clark, lagi di acara peluncuran buku novel terbarunya. Tapi, tiba-tiba muncul segerombolan anjing. Acaranya jadi kacau. Yailah, ternyata cuma mimpi, guys. Dia kebangun gara-gara anjingnya dia, si Dennis, ngegonggong terus-terusan. Fiona, tetangganya dia, sampai komplain karena keberisikan katanya. Ini dia mau ngajak Dennis jalan-jalan. Ketemulah sama Catherine, cewek yang dia taksir. Tapi kelihatannya si Catherine kayaknya biasa aja ya ke dia. Itu satelit yang ada di berita tadi itu akhirnya ditemuin sama Dewan Galaksi Alien. Ngeliat kelakuan manusia yang aneh-aneh, mereka jadi harus diskusi dulu nih. Bumi mau dihancurin atau ngasih kesempatan manusia buat ngebuktiin ke mereka kalau manusia juga makhluk superior. Kalau emang terbukti, umat manusia boleh deh tuh gabung ke komunitas antar galaksi ini. Mereka bakal milih satu manusia secara random, terus dikasih kekuatan super selama 10 hari. Kalau kekuatan itu dipakai buat kejahatan, ya udah, bumi bakal dihancurin. Dan ternyata yang kepilih itu si Neil dong. Pas dikirimin kekuatan supernya, pas banget dia lagi jatuh gara-gara ngindarin mobil. Dia kesel kan ya? Nggak sengaja kepake tuh kekuatannya, bikin oleng mobilnya. Gara-gara kejadian tadi, dia jadi telat. Ditegurlah sama Robinson, si kepala sekolah. Ternyata dia guru, guys. Emang tiap hari tuh dia juga selalu telat, ada aja alasannya. Lagi jam makan siang, dia ngobrol sama Ray. Tiba-tiba si Ray nanya, kalau misalnya si Neil bisa bikin apapun yang dia pengenin jadi kenyataan, Neil mau ngelakuin apa? Nah, si Neil pengen katanya ada pesawat alien ngancurin kelas 10C yang isinya anak-anak bandel itu. Beneran kejadian dong, bener-bener hancur, ditembak laser sama pesawat aliennya. Malam itu, pas dia mau bersihin pupnya si Dennis, dia lihat di berita tentang kejadian tadi siang. Dia bingung, kok ya bisa ngepas gitu, dia ngomong terus langsung kejadian. Dennis akan ngomong ke Neil, kalau semua itu terjadi ya emang karena omongannya si Neil. Neil bilang, kalau dia punya kekuatan begitu, dia nggak perlu repot-repot dong bersihin pupnya Dennis. Tinggal bilang aja, kotoran anjing, bersihkan dirimu. Nah, bener kan tuh? Jalan sendiri tuh pupnya. Mandiri banget gak tuh masuk WC sendiri? Makin bingung campur penasaran, dia nyoba hal-hal lain buat ngebuktiin kekuatannya itu. A single malt. I didn't mean go back to the shop to get exchanged. Sampai akhirnya dia keingetan sama kelas 10C. Tapi ada yang salah sama kalimatnya. Dia malah mintanya semua orang yang meninggal bisa hidup lagi. Ya udah, bener-bener semua yang meninggal jadi hidup lagi. Nggak cuma murid-murid kelas 10C. Pada bangkit itu dari kematian, jadi zombie. Dia baru sadar dan langsung ngeralat kalimatnya. Dia minta kejadian ledakan tadi siang itu nggak pernah terjadi. Akhirnya dia juga balik lagi dong ke waktu dimana dia sama Ray lagi ngobrol sambil makan siang itu. Dan ini dia mau ngajar di kelas 10C-nya. Seperti biasa, brutal. Dia nyoba minta,
Kelas 10C jadi kelas panutan, ramah, baik hati, dan pada rajin belajar juga. Wadidaw, bener dong. Langsung rapi banget itu kelas, pada fokus belajar semua. Abis itu, dia juga gak lupa minta biar si kepala sekolah jadi baik sama dia. Pokoknya dia pakai kekuatannya itu buat semua yang nguntungin dia lah ya. Besok harinya, dia kesian nih, lihat si Ray dicuekin mulu sama Miss Pringle, cewek yang disukainnya. Si Neil nyoba bantu, dibikin Miss Pringle jadi muja-muja Ray pokoknya. Lagi jalan pulang, ngerandom banget dong dia, segala ngarep jadi presiden coba. Dan gak lama ada yang datang jemput dia. Beneran jadi presiden dia. Tapi sayangnya posisi presiden lagi bahaya, ada yang mau ngebunuh. Udah kerjaannya ribet, mau dibunuh orang. Ya udah, akhirnya dia minta balik lagi ke dirinya semula. Di rumah, dia nyoba-nyoba ngerubah dirinya jadi lebih bagus. Minta otongnya digedein. Malah berubah jadi gede banget. Abis itu dia minta badannya jadi bagus. Malah dikasih badan cewek seksi coba. Terakhir, dia minta dikasih badan pria hebat. Malah diubah jadi Albert Einstein dong itu. Jadi harus bener-bener tepat ya kalimat permintaannya, biar gak salah. Udah besok harinya lagi nih, dia ngasih tahu Ray tentang kekuatannya itu. Awalnya sih gak percaya, tapi setelah dikasih unjuk, baru deh tuh. Variety, clubs, private parties, the lot. Flowers. Malam itu, Catherine disuruh temennya buat nyoba ngedeketin si Neil. Dia kan polos tuh. Si Neil yang tadinya lagi tidur, tiba-tiba kebangun. Terus minta biar Catherine tergila-gila sama dia. Tapi pas banget si Catherine datang. Dia kira permintaannya terwujud cepet kan? Taunya, tadi tuh sebenarnya kekuatan dia lagi hilang. Dari sananya error. Jadi si Catherine tuh datang bukan karena kekuatannya, tapi karena disuruh temennya. Sementara itu, si Ray mulai nyadar ada yang salah sama Miss Pringle. Miss Pringle bukan jadi muja dia dalam hal romantis, tapi malah jadi muja kayak dewa gitu. Ini Neil lagi makan. Si Dennis ngegonggong terus. Dia jadi kepikiran buat bikin si Dennis jadi bisa ngomong bahasa manusia. Nggak cuma itu, si Dennis dibikin jadi rasional dan berakal juga sama dia. Is that all you think about? Yes, biscuits. Get ready. Here it comes. No! Worship you, master. I love you so much. I heard the bell. Somebody at the door. The bell. There it goes again. Hey. Nah, tuh si Catherine datang, mau ngejelasin yang semalam. Dia takut si Neil mikirnya dia tuh cewek nggak bener gitu lah ya. Lagi ngomong berdua, tiba-tiba si Dennis teriak, I love you, Neil. Wah udah, si Catherine jadi mikirnya Neil udah punya pacar. Dia langsung pergi, kecewa. Lagi ngejar Catherine, dia dicegat sama Ray. Ray minta dia buat ngehentiin Miss Pringle yang makin aneh itu. Karena berisik, dia malah iseng ngubah si Ray jadi bebek. Terus diubah lagi jadi sosis. Ada bagusnya sih, pas banget soalnya si Miss Pringle datang nyariin Ray. Neil lanjut ngejar Catherine ke toko roti. Tapi Catherine gak mau denger penjelasan dia. Pas mau ngejar Catherine lagi, dia digeprak piring sama yang jaga toko. Ya itu, gara-gara dia megang-megang sosis, dikiranya tuh ngambil di tokonya. Jadi kena deh tuh disuruh bayar. Ya udah, bikin ribet lah ya. Dibalikin lagi tuh sosis jadi si Ray. Langsung kabur dia dikejar sama Miss Pringle. Ini Catherine balik ke apartemennya. Di dalam udah ada si Grant, mantan pacarnya dia. Catherine tuh udah males banget sama Grant. Akhirnya dikunciin aja sekalian. Neil nyuruh Catherine sementara ke apartemennya aja, lewat jalan belakang. Di sini, Neil nyoba jelasin kekuatan spesialnya itu ke Catherine. Salah satunya ya Dennis. Dia bikin Dennis jadi bisa ngomong kan? Tiba-tiba si Grant robos masuk lewat jendela. Mentang-mentang tentara, dia ngamuk-ngamuk terus langsung nodong si Neil. Neil dengan gampangnya tinggal pakai kekuatannya aja, minta Grant jatuhin pistolnya. Langsung dibuang tuh pistolnya sama Catherine. Abis itu dia pergi. Nah, gelut tuh mereka. Dia minta patahin tangan Grant kalau Grant sampai nyekek dia. Buat ngeyakinin si Grant kalau dia bener-bener punya kekuatan, dia sembuhin lagi tuh tangannya. Dia juga nunjukin beberapa hal lain, biar si Grant makin percaya. Tapi setelah ngelihat itu semua, Grant malah jadi mau nyulik si Neil. Dan Dennis dijadiin Sandra. Dia nyuruh Neil ngabulin list permintaan dia yang aneh-aneh. Pertama, dia minta semua orang Inggris berkulit putih jadi punya telinga besar sama kaki bebek. Auto berubah dong itu si Neil. Dia kan orang Inggris berkulit putih juga. Sementara itu, si Catherine lagi nyari Neil ke apartemennya. Kosong lah ya. Taunya ada si Ray lagi ngumpet di lemari. Catherine tiba-tiba kepikiran.
Jangan-jangan Neil dibawa ke apartemen barunya si Grant yang dikasih buat dia. Dia mau coba ke sana, mau minta anterin sama Ray. Tapi mobilnya si Ray udah dijagain sama Miss Pringle dan yang lainnya. Mereka kabur. Oke, balik ke Neil. Permintaan keduanya nih. Si Grant minta emas batangan banyak banget itu. Lanjut ke permintaan ketiga. Semua polisi Inggris dia minta pakai seragam pink. Sumpah ngakak dong. Jadi gak berwibawa banget deh asli. Nah, sampai juga nih akhirnya mereka. Sementara di dalam, Grant makin aneh-aneh aja tuh permintaannya. Pas Catherine masuk, dia maksa Neil buat ngabulin permintaan dia yang paling terakhir. Dia minta Catherine tergila-gila jatuh cinta sama dia. Ya gimana? Terpaksa dia harus ngabulin. Abis si Dennis sih yang dijadiin ancamannya. Selagi Grant sibuk sama Catherine, Neil ngebebasin si Dennis dulu tuh. Abis itu, si Grant diubah jadi anjing dong sama dia. Dia juga ngebebasin dirinya, terus ngebalikin Catherine ke semula lagi. Nggak lupa dong ya, dia juga ngebalikin semua permintaan-permintaan anehnya si Grant itu. Sampai juga nih si Miss Pringle sama gengnya. Ya udah sekalian, dibalikin juga tuh Miss Pringle. Tapi ya jadi galak lagi ke Ray. Catherine sama Ray kecewa sama Neil. Mereka pergi. Selang beberapa hari, Neil beraniin diri buat nemuin Catherine, ngajak makan malam. Ternyata si Catherine gak suka sama kelakuannya Neil. Dia takut gitu loh, jangan-jangan semua yang dia lakuin di bawah kontrolnya si Neil. Neil sedih tuh, berantakan semuanya, jadi pada benci sama dia. Akhirnya dia kepikiran mau pakai kekuatannya itu buat mecahin semua masalah di dunia. Yang pertama, dia minta semua orang di dunia punya makanan sebanyak yang mereka pengenin. Kedua, biar semua orang di dunia punya tempat tinggal, rumah impian mereka lah. Ketiga, gak boleh ada perang lagi di dunia ini, apapun alasannya. Dan keempat, dia juga minta gak ada lagi deh pemanasan global. Tapi lagi-lagi semua jadi berantakan karena permintaan-permintaannya dia yang tadi itu. Dia lihat di berita, banyak kasus kematian gara-gara obesitas, orang-orang kebanyakan makan. Selain itu, semua tanah sekarang juga diambil alih buat dibangun rumah. Dia coba lihat berita lain, dan muncul berita tentang beberapa negara menyatakan perang tanpa alasan. Tadi kan di permintaannya dia bilang tanpa alasan apapun tuh ya. Malah jadi kebalikannya dong. Dan di berita terakhir yang dia lihat, nunjukin kalau planet ini malah jadi jatuh ke zaman es global. Sumpah, gak ada yang bener dong permintaannya. Ya udah, akhirnya dia ngebalikin semuanya lagi seperti semula. Dia ngerasa semua yang dia lakuin tuh salah. Kecewa dia sama dirinya sendiri. Dia sekarang ada di Sungai Thames, mau bundir dia. Pas dia lompat, si Dennis ikut nyemplung mau nyelamatin dia. Taunya si Dennis gak bisa berenang itu. Ya terpaksa deh tuh, si Neil jadi harus nyelamatin Dennis. Gagal udah bundirnya. Di sisi lain, Dewan Galaksi lagi ngerapatin hasil ujiannya si Neil sebagai perwakilan manusia. Gak nyadar ya, ternyata udah 10 hari aja nih ceritanya. Tapi anehnya, Dewan Galaksi nilai si Neil ini terlalu lemah. Menurut mereka, padahal udah bagus tuh pas terjadi perang besar-besaran itu. Itu menandakan manusia tuh kuat. Tapi malah diberhentiin lagi kan sama si Neil. Jadi manusia dianggap makhluk lemah, gak bisa bergabung di komunitas antar galaksi. Keputusan mereka udah bulat. Mereka mau ngancurin bumi. Mereka langsung nyiapin generator penghancurnya tuh. Scene balik lagi nih ke Neil sama Dennis. Si Dennis minta kekuatannya si Neil. Karena si Dennis pikir dia kan seekor anjing, jadi gak bakalan lah mikirin hal-hal yang egois. Jadi bakal aman. Oke, udah pindah tuh kekuatannya ke si Dennis. Tiba-tiba si Dennis minta sumber kekuatan ini dihancurin aja selamanya. Pas banget dong, itu kan Dewan Galaksi udah nembakin senjata ke bumi. Auto mantul balik ke kapal mereka itu jadinya. Mereka semua tewas. Di akhir scene, kita bisa lihat, itu waktunya jadi balik lagi ke awal film tadi ya. Tapi Neil tetap masih ingat alurnya. Dia nyambut Fiona dengan baik kali ini. Padahal kan tadinya si Fiona tuh mau ngomel-ngomel. Gak jadi ngomel kan tuh dia. Abis itu dia nyamperin Catherine. Dia beraniin diri buat ngajak Catherine kencan. Dikira ditolak ya. Taunya si Catherine mau tuh. Malah minta malam ini aja katanya. Dan si Dennis juga ternyata masih bisa ngomong. Ya itu tadi alur cerita dari film Absolutely Anything. Itu si Dennis masih punya kekuatan spesialnya dong ya berarti. Bener juga sih, kan si Dennis cuma minta sumber kekuatannya yang dihancurin, bukan kekuatan yang dia punya. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya.
Selamat malam.